Dalam menjalani profesi sebagai praktisi hipnoterapi, ada saja hal-hal unik yang terjadi di dalam ruang praktik saya. Satu di antaranya adalah ada beberapa orang yang menganggap bahwa saya memiliki kemampuan untuk meramal. Dan tidak jarang mereka bertanya seperti kapan saya dapat jodoh, lalu kemudian tolong diliatin dong kapan kira-kira saya bisa dapat pekerjaan, dan lain sebagainya. Hal-hal itu cukup mewarnai praktik saya selama ini. Ya tentunya kalau untuk urusan ramal-meramal ini, ya saya tidak bisa lakukan karena memang saya bukan ahli ramal dan saya tidak punya kemampuan untuk meramal. Nah untuk itu saya berpikir bahwa ada baiknya apabila saya membahas mengenai ramal-meramal ini dalam pertemuan kita kali ini. Nah teman-teman, berbicara soal ramal-meramal, maka kita akan mendapatkan dua istilah yang seperti sama persis. Dua istilah yang sering kali kemudian disalahpahami, sehingga kita juga sulit untuk membedakan apa sih yang disebut dengan ramalan itu, atau mungkin membedakan mana yang ramalan dan mana yang bukan. Nah, ada dua istilah yang hampir mirip artinya, yaitu meramal dan memprediksikan. Jadi ada ramal dan ada prediksi. Untuk saya, ini adalah dua hal yang berbeda. Mungkin saya hanya akan membahas dari pemahaman saya sendiri ya, jadi teman-teman bisa juga cross-check dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi saya tidak menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam memahami perbedaan dari ramal dan prediksi. Nah yang pertama, kita berbicara soal ramal dulu. Apabila berbicara soal ramal, maka ada beberapa kata yang mungkin sama dengan ramal ini, yaitu nubuat dan kemudian ada yang disebut dengan profesi. Ya, ini mungkin hanya translasi saja gitu ya, atau persamaan kata lah seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan ramal? Saya sendiri memahami bahwa ramalan itu adalah sebuah pengetahuan terhadap sesuatu yang terjadi di masa depan dan pasti terjadi di masa depan. Nah itu sebabnya apabila teman-teman yang beragama lalu melihat di kitab sucinya, itu ada banyak sekali ramalan-ramalan. Dan ya bisa dikatakan bahwa apa yang diramalkan dalam kitab suci itu ya terjadi kemudian, dan itu bisa dibuktikan dalam perjalanan sejarah seperti itu. Jadi saya memahaminya bahwa yang disebut dengan ramal itu adalah pengetahuan atas sesuatu yang pasti akan terjadi di masa depan. Nah, sedangkan prediksi ini adalah perkiraan. Jadi bukan sebuah kepastian, melainkan sebuah perkiraan mengenai apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan data-data yang ada di masa sekarang dan data-data yang terjadi di masa lalu. Nah, dari sini kita melihat bahwa ada perbedaan dan juga pasti ada persamaan ya. Jadi persamaan antara ramal dengan prediksi itu adalah sama-sama menggambarkan sebuah peristiwa yang terjadi di masa depan. Nah, tetapi perbedaannya apabila disebut ramal itu pasti terjadi, dan apabila disebut sebagai prediksi ini belum tentu terjadi. Karena prediksi itu kita melihat pola, kita melihat sebuah data yang ada. Nah, mengapa melihat pola? Ya, karena memang kehidupan manusia pasti memiliki pola tertentu. Jadi manusia itu tidak bisa lepas dari pola-pola tersebut. Sehingga apabila ada orang yang mempelajari pola kehidupan seseorang, maka dia bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Contoh sederhananya seperti inilah teman-teman ya. Apabila ada seorang anak yang rajin belajar, dia sangat tekun, dan kemudian hasil dari latihan serta ulangannya selama ini selalu mendapatkan nilai, ya katakanlah nilai 10 lah begitu ya, dapat nilai yang selalu sempurna karena rajinnya anak ini. Nah sehingga pada saat anak ini akan menghadapi ujian akhir, kita bisa memprediksikan bahwa anak ini akan mendapatkan nilai yang baik. Tetapi apakah anak ini pasti akan mendapatkan nilai yang baik? Maka kita akan berbicara mengenai variabel-variabel yang bisa saja membuat nilainya tidak sesuai dengan apa yang diprediksikan. Ya, misalnya ketika
saatnya menjalani ujian atau ya ujian akhir, tiba-tiba anak ini sakit. Atau barangkali udaranya terlalu panas. Ya, ada saja hal-hal yang kemudian bisa membuat prediksi itu menjadi tidak terpenuhi. Seperti itu ya. Jadi ada perbedaan antara ramalan dengan prediksi. Begitu. Nah, lalu pertanyaannya, apakah kemudian ramalan itu ada? Atau apakah ada orang yang bisa meramal? Ya, tentunya saya tidak punya data ya, sehingga saya juga merasa bahwa saya tidak bisa menjawab secara pasti apakah ada orang yang memang bisa meramalkan. Atau mungkin orang yang punya pengetahuan atas sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Ya, saya tidak bisa menjawab itu. Nah, tetapi pernah ada sebuah upaya untuk menemukan orang-orang yang memang bisa meramalkan sesuatu yang terjadi di masa depan. Satu di antara yang terjadi adalah eksperimen yang dilakukan oleh seorang pesulap bernama James Randi beberapa tahun yang lalu, yang melakukan sebuah sayembara dengan nilai yang fantastis ya. Jadi pada saat itu dilakukan, sayembara itu bernilai 100.000 US dollar kalau saya tidak salah. Nah, jadi cukup banyak hadiahnya bagi yang bisa memenuhi atau yang bisa menjawab tantangan dari James Randi. Ya, ada banyak hal gitu ya, karena ini biasanya bukan biasanya, tetapi sayembara tersebut berkenaan dengan orang-orang yang mengklaim bahwa dirinya memiliki kemampuan di luar batas kemampuan orang normal. Salah satu yang kemudian berusaha untuk menjawab sayembara itu adalah seseorang yang mengklaim bahwa dirinya bisa meramalkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Nah, singkat cerita, akhirnya orang tersebut bertemu dengan James Randi ini, lalu kemudian James Randi bertanya, apakah benar kamu bisa memprediksi sesuatu yang akan terjadi di masa depan? Ya, orang itu menjawab, ya saya bisa. Lalu James Randi juga bertanya begini, apakah kamu bisa memprediksikan sesuatu yang akan terjadi beberapa tahun ke depan? Terus dia bilang bisa. Baik, kalau kamu bisa memprediksi sesuatu yang akan terjadi beberapa tahun ke depan, apakah kamu bisa memprediksi sesuatu yang akan terjadi 1 bulan dari sekarang? Ya, orang tersebut menjawab bisa. Lalu ditanya lagi, apakah kamu bisa meramalkan sesuatu yang akan terjadi 1 minggu depan? Orang tersebut juga menjawab bisa. Lalu kemudian James Randi juga mengatakan lagi, bertanya lagi, apakah kamu bisa meramalkan sesuatu yang akan terjadi 5 menit ke depan? Orang tersebut menjawab bisa, dan tiba-tiba James Randi memukul orang tersebut, dan orangnya pasti kaget ya, kenapa tiba-tiba dia dipukul. Lalu kemudian James Randi ya ketawa gitu, mengatakan, bagaimana saya bisa percaya kalau kamu tidak bisa meramalkan bahwa saya akan memukul kamu, kata James Randi seperti itu. Nah, teman-teman, singkat cerita, sayembara tersebut sampai detik ini, di mana James Randi sendiri juga sudah berpulang, belum ada yang bisa memecahkan. Dan kalau saya tidak salah, sayembaranya masih berlangsung ya, karena ada ya mungkin semacam yayasan atau apapun itu yang kemudian masih menjalankan sayembara tersebut. Jadi masih berlangsung sampai sekarang, dan sampai detik ini belum ada satu orang pun yang bisa menjawab tantangan dari James Randi tersebut. Nah, barangkali kalau misalnya melihat dari pengalaman ini, mungkin untuk orang-orang yang hidup di periode saat ini, ya barangkali ya kita bisa mengatakan bahwa tidak ada yang memiliki kemampuan untuk meramalkan masa depan. Tetapi ada begitu banyak keilmuan yang bisa membantu kita untuk memprediksikan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Lebih jauh lagi mengenai ramalan, ada sebuah paradoks yang disebut sebagai Grandpa Paradox, yaitu sebuah pertanyaan, apabila saya bisa kembali ke masa lalu, apakah saya bisa membunuh kakek saya? Itulah sebabnya disebut sebagai Grandpa Paradox atau paradoks kakek. Apabila kita melihat hanya dari pertanyaannya, maka mungkin saja ada orang yang akan menjawab, oh tentu bisa, kalau kita bisa kembali ke masa lalu, ya kenapa kita tidak bisa membunuh kakek saya? Nah, tetapi pertanyaannya adalah begini, apabila saya benar-benar bisa kembali ke masa lalu kemudian saya membunuh kakek saya, maka saya kan tidak akan pernah lahir. Apabila saya tidak pernah lahir, berarti saya tidak mungkin kembali ke masa lalu untuk membunuh kakek saya.
artinya kakek saya akan tetap hidup. Apabila kakek saya akan tetap hidup, maka saya akan lahir. Jadi ini menjadi paradoks, menjadi sesuatu yang hanya ya berputar-putar di situ saja. Nah, apa hubungannya dengan ramalan? Ya sama seperti paradoks tadi. Apabila ada seseorang yang bisa meramalkan masa depan, misal katakanlah seperti ini. Saya bisa meramalkan masa depan. Lalu saya berkata pada seseorang yang ya katakanlah bernama si A, bahwa si A ini akan mengalami sebuah kecelakaan mobil. Lalu si A tidak keluar dari rumah dan tidak mengalami kecelakaan mobil. Apakah ramalan saya terpenuhi? Kan tidak. Nah, berarti dalam hal ini saya tidak bisa meramal seperti itu. Nah, mungkin akan seperti ini ya. Ya, meskipun kalau kemudian kita melihat ya, ada sebuah film ya, Final Destination seperti itu, bahwa mau menghindar seperti apa pasti akan terjadi. Ya, bisa saja seperti itu. Tapi artinya bahwa kembali lagi ya, kalau kita memahaminya ramalan itu pasti terjadi, ya mungkin seperti apa yang ada di film Final Destination tersebut. Nah, tetapi saya lebih percaya bahwa apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia selama ini adalah sebuah prediksi. Nah, ini juga termasuk dalam keilmuan-keilmuan yang saat ini sedang populer. Seperti yang saat ini sedang marak ya, tarot misalnya, lalu kemudian ada numerologi, terus kemudian juga ada human design, begitu. Nah, keilmuan-keilmuan ini sama sekali bukan meramalkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Nah, tetapi yang perlu kita sadari, tadi juga saya sempat sebutkan ya, bahwa kehidupan manusia selalu memiliki pola tertentu. Tidak ada manusia satupun yang masih hidup yang kemudian terbebas dari pola ini. Pasti akan ada polanya. Di mana pola-pola ini kemudian membuat ada beberapa orang yang menciptakan keilmuan-keilmuan tertentu yang bisa memprediksikan perilaku di masa depan atau perilaku seseorang di masa depan ketika ada sebuah stimulus yang terjadi. Contoh sederhananya begini. Apabila tangan kita tidak sengaja terkena api, misalnya begitu. Ya, maka bisa diprediksikan bahwa kita akan menarik tangan kita untuk menghindari panasnya api. Begitu ya. Nah, jadi ini adalah hal yang sangat logis sekali. Nah, hanya memang kadang dalam pengemasannya, keilmuan-keilmuan yang seperti ini, seperti tarot, numerologi, dan lain sebagainya, ada orang-orang yang kemudian membalutnya dengan nuansa mistis. Sehingga terkesan bahwa keilmuan-keilmuan ini berkaitan dengan ramal-meramal, padahal sama sekali tidak. Nah, apa sih yang dibaca dalam keilmuan seperti tarot, numerologi, human design, dan lain sebagainya? Lebih ke arah membaca sebuah pola energi. Jadi memprofilkan pola energi yang terjadi di dalam diri seseorang berdasarkan perhitungan-perhitungan tertentu. Berdasarkan gambaran-gambaran tertentu. Lebih ke arah seperti itu. Nah, outcome-nya apa? Outcome-nya adalah sebuah prediksi, bukan ramalan. Sebuah prediksi. Bahwa berdasarkan pola yang ada di masa lalunya, yang pernah terjadi, maka ini loh yang kemungkinan akan terjadi di masa depan. Berdasarkan gambaran atau berdasarkan perhitungan yang dilakukan. Seperti itu ya. Jadi keilmuan-keilmuan yang ada seperti tarot, lalu numerologi, lalu human design, ada lagi grafologi, dan lain sebagainya. Itu semua bisa dipahami sebagai sesuatu yang barangkali ada landasan ilmiahnya. Meskipun keilmuan-keilmuan seperti ini sampai saat ini masih dianggap sebagai pseudoscience atau ilmu pengetahuan yang semu. Seperti itu ya, karena ia tidak mainstream gitu, tidak seperti ilmu pengetahuan yang lain. Nah, tetapi cukup memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, begitu teman-teman ya. Semoga cukup bisa membantu teman-teman untuk memahami tentang ramal-meramal ini ya. Jadi sekaligus saya juga mau mengklarifikasi bahwa saya tidak bisa meramal. Nah, semua yang saya lakukan di ruang praktek saya ada landasan ilmiahnya dan bisa dijelaskan secara logis.
Begitu teman-teman. Terima kasih sudah berkenan untuk menyaksikan. Kita akan jumpa lagi di pertemuan yang berikutnya. Sampai jumpa.